Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Medan. Kawan-kawan Medan punya cerita. Ini ada 4 pendekar, ya, pendek tapi kekar. Dan tamu kita pada pagi ini adalah Dr. Nina Siregar. Mungkin Nina bisa bercerita tentang siapa dirinya atau Bang Halis barangkali yang kenal secara pribadi dengan Nina. Ya, Nina ini adik kecil kita dulu. Ya, tanpa kita sangka, tahu-tahu dia membesar. Akhirnya dalam pendidikan pun kita kalah udah sama dia kan begitu. Tiba-tiba muncul, sudah tiba-tiba menjadi seorang dokter kan gitu. Sayangnya aku tak berkomunikasi dari dulu sama dia nih kan gitu. Selalu aku upayakan untuk berkomunikasi dengan Nina ini, tapi selalu tidak pernah tercapai. Berapa kali juga sudah aku ajak untuk ke siaran di radio, juga tak penuh. Tapi inilah nasib kita hari ini MPC, tiba-tiba dia berkeinginan juga mau membantu kita dalam mengisi konten ini kan begitu itu Nina. Jadi Nina ini sekarang jadi seorang pendidik, dia kan begitu, dosen di S3 di UMA ya, bidang komunikasi. Nah, kalau tidak salah ya Nin. Selamat pagi, Assalamualaikum abang dan tersayang dan tercinta. Ya. Jadi senang sekali bisa bergabung setelah berapa kali aja Bang Halis sering jadi pasangan di dalam acara wedding. Ya. Udah lama sebetulnya. Ini nanti kalau misalnya ada waktu gabung ya gitu. Ya. Kali ini tuh juga Bang. Nina kan sama tokoh-tokoh yang ngetrend di zamannya ada Bang Bambang, ada Bang Igus, ada Bang Jaya, ada Bang Teguh Haris dan ada Bang Hari Munzir. Iya, itu dia Hari. Jadi kau tengok itu Borek tuh kan begitulah ya. Begitu mudahnya beradaptasi. Satu, kemudian itu ya karena dia adalah dosen komunikasi, jadi dia tidak merasakan ada sedikit pun hambatan di dalam berkomunikasi dengan kita. Apakah ini juga termasuk dalam pendidikan ya Nin? Mudah beradaptasi. Ya. Iya. Kalau orang ini kan satu frekuensi namanya Bang. Kalau udah satu frekuensi itu pas dia antenanya. Jadi mau ngomong apa aja kita cocok. Iya. Bukan, kalau melihat dari kondisi ini, artinya komunikasi yang kita lakukan saat ini di dalam keilmuan, ini apa sudah ada aturan memang demikian, atau memang harus ada aturan-aturan mainnya gitu? Apa ya, kalau aturannya itu kalau yang paling singkat sebetulnya banyak sih Bang ya, cuman tapi Nina paling suka tuh yang klasik tuh dari Aristoteles yang gampang juga kita mengingatnya. Kalau komunikasi itu mau sukses kan katanya yang pertama harus ada etos ya. Etos itu etika. Nah, jadi dimanapun kita berada kan memang etika dulunya baru ilmu kan gitu. Baru yang kedua ada ilmunya, betul. Ada logos ya. Jadi kalau mau ngomong apapun kalau nggak ada ilmunya kan nggak nyampe nanti apa yang mau disampaikan. Ya, nggak ada hikmahnya. Baru yang ketiga di samping itu udah ada etikanya, udah ada ilmunya, harus menarik lah pula. Kalau nggak menarik, nggak mana ada orang yang mau dengar. Nah itu yang namanya patos tadi. Jadi ada daya tarik, ada ilmu, ada etika. Cukup Bang. Kalau dari Nina itu aja udah bisa. Tapi itu yang menariknya bisa di awal ya sebagai ice breaking ya. Bisa Bang, bisa. Tinggal bagaimana memix and match-nya, yang mana duluan. Makanya Jaya itu tidak bisa jadi MC. Tanpa tidak menguntungkan. Banyak yang kan begitu ya. Jadi salah satu yang dibilang oleh Nina tadi itu kan ya paling tidak kan ketertarikan itu yang paling penting barangkali kan. Iklan Bang gitu kan, kesan pertama begitu menggoda gitu. Selanjutnya terserah ya kan, mau dicampakkan, mau ditinggalkan, mau didengarkan gitu ya, tapi ada yang mengikat gitu. Nah, itu Bang, itu gaya Borek Bang. Borek ya. Borek itu begitu. Tapi begini nih, aku ngelihat begini ya. Masalah komunikasi ini kan jadi masalah utama sekarang di negara ini. Iya, bahwa kita lebih banyak bicara daripada mendengar. Sehingga ketika orang berkata kepada kita tidak mendengar apa kata-katanya. Kita tetap juga mengikuti apa yang dalam pikiran kita. Itu adalah miscommunication. Segala sesuatu problem yang ada sekarang di Indonesia ini itulah miscommunication. Yang paling dekat sama kita pada waktu COVID ini.
kita sangat dibebani dan sangat dibombardir oleh masalah-masalah miscommunication, terutama mengenai obat. Nah, apakah menurut Nina komunikasi ini sekarang sudah cukup baik, perlu ditambah lagi? Daripada Ini miscommunication, agak serius ini pertanyaannya ya Bang ya. Ya, Lebih enak ini secara general dulu. Sebelum dijelaskan sama Nina, mungkin aku bisa nambah dikit aja supaya sebagai bahan ini. Itu komunikasi ada dua pihak sendernya, kemudian ada pihak yang menerima, kemudian ada message-nya. Jadi ada pihak pertama, ada pihak pengirim, pendengar, dan kemudian ada message pesannya. Jadi nah itu. Kemudian komunikasinya bagaimana? Komunikasi satu arah atau dua arah. Ya. Jadi kalau kita hukumnya itu ada komunikasi dua arah. Kalau yang satu arah, satu aja, terserah bagaimana tanggapannya. Message-nya bagus atau tidak, itu kita nggak tahu si audien atau si receiver-nya penerima. Jadi itu tergantung juga. Nah, nanti kita pilah-pilah yang dimaksud komunikasi sekarang ini apakah karena setelah ada sender, ada receiver, ada message-nya, kemudian kita diharapkan ada nggak feedback-nya. Tergantung juga. Nah, mungkin ini materi-materi yang juga harus dibahas nanti dalam penjelasan daripada Nina. Aku potong sedikit. Itu zaman dulu. Teori zaman dulu. Teori zaman sekarang, waktu kita cerita visi misi dengan anggota yang terhormat, Pak, kita mau bicarakan visi misi. Tak usah lah kau pikir visi misi itu, yang penting komisi. Ada visi misi itu komisi lah. Aku lebih setuju dengan apa yang dikatakan Jaya tadi, kan begitu ya. Itu yang paling komunikasi yang paling cepat bisa sampai kan begitu, daripada yang disampaikan oleh Bambang kan. Bambang ini macam lagak pula, dia macam dia ahli komunikasi pula. Jadi gini Bang, ini karena si Nina ini kan komunikasi tadi ada aku dengar sedikit kaitannya juga dengan Islam. Nggak tahu, aku tadi pagi baru dapat sesuatu lah. Pada saat Rasulullah itu berkomunikasi bagaimana memperkenalkan agama itu kepada orang Quraisy itu, apa yang buat menarik itu adalah karena Nabi Muhammad itu dari kecil itu sudah orang yang sangat jujur, ya sangat sangat punya punya attitude, ya. Jadi sampai gara-gara seperti itulah orang apapun diucapnya didengar. Jadi intinya saya mau katakan begini, saya kok agak merasa ada kata-kata, jangan lihat siapa yang bicara, tapi dengarlah apa yang dibicarakan, kok nggak bisa saya terima secara utuh. Secara apa? Kenapa? Bagaimana kita bisa mendengar apa yang dibicarakan oleh orang itu sementara orang itu tidak melakukan hal tersebut? Kalau di Islam itu namanya munafikun. Jadi artinya kalau saya melihat orang yang bicara itu ada kaitan dengan si Jaya Arjuna bilang tadi. Yang jelas orang yang bicara itu punya kredibilitas nggak? Ya kan, punya sesuatu yang memang dia selama ini melakukan hal itu nggak gitu. Nah, jadi itu juga salah satu yang mungkin pengaruh komunikasi efektif atau tidak. Jadi memang kalau dirangkum ya betul sebetulnya apa yang tadi Bang Idrus bilang itu, ya setiap komunikator itu mestinya tetap harus punya attraction, ada daya tarik. Karena kalau kredibilitas saja tak ada daya tarik, mau juga tadi kayak kata Bang Idrus kan, siapa ini kok tiba-tiba sudah ngomong panjang. Bahasa gaulnya siapa lo? Siapa lo gitu kan. Iya. Cuma di dalam, kalau dulu memang saya Nina pendapat dengan Bang Jaya. Dulu memang betul apa yang dibilang Bang Bambang ya, bahwa harus punya yang namanya personal, bagaimana message dan sebagainya. Tapi itu dulu. Kalau sekarang dengan adanya medsos ya kan, semuanya sudah pada canggih. Setiap orang itu sekarang udah jadi komunikator. Cepat aja gitu. Jadi yang paling penting kan sebetulnya sekarang tuh etika ya. Jadi istilahnya saring dulu lah sebelum share gitu ya. Jadi ada saringan dulu. Jadi tetap ada etikanya, etosnya untuk nge-share gitu. Kalau sekarang kan suka-suka aja, peristiwa apapun dalam waktu berapa menit kita sudah dapat infonya. Bahkan misalnya mungkin video yang terkenal itu, video berapa menit, itu berapa detik, 20 detik, udah sampai kemana-mana. Dan itu jadi berita yang viral misalnya. Jadi sekarang memang tergantung, teknologi sudah sangat canggih, semua orang bisa jadi jurnalis, semua orang bisa berkomentar, semua orang bisa melaporkan informasi apa aja. Tetapi yang paling penting bagi kondisi sekarang, yang istilahnya artificial intelligence itu yang sering kita dengar sekali ya kan, AI. Nah,
etika itulah Bang yang paling penting. Etika yang sekarang jauh. Dan itulah yang menjadi beban juga bagi kami dosen komunikasi dan dosen psikologi. Kebetulan ini kan kajiannya psikologi juga. Itu yang berat. Bagaimana mentransfer pemahaman itu kepada mahasiswa atau peserta didik. Jadi kan kembali lagi ke akhlak, ke kajian agama. Ya, betul. Akhirnya ke situ. Ya. Kalau dia orangnya bagus pasti akan berkata baik dia. Biasanya kan. Ya, terus kalau Nabi Muhammad apa yang diucapkannya semua orang bilang benar. Ya. Karena dari dulu benar. Kalau sekarang yang diucapkan itu ada rasul zaman sekarang. Ya. Raja Sulo. Apa diucapkannya Ulo aja. Makanya ada Raul, ada Rasul. Itu jadi Rasul juga ya Bang, tapi Raja Sulo ya. Nah, itu dia. Jadi ini karena di sini kebetulan ada dokter komunikasi, menarik ini. Jadi kalau ada yang salah-salah bisa dikoreksi lah. Karena kalau saya berpikir selalu begini, bahwa komunikasi bagi kita ya, kalau ingin berkomunikasi dengan orang lain itu kan memindah apa yang ada dalam pikiran kita ke pikiran orang lain secara utuh. Nah itu baru namanya komunikasi. Tapi kalau kita bicara nggak nyambung, tulalit, itu menurut saya tidak komunikatif, tidak komunikasi. Jadi ada satu cerita gini. Ada si Ahmad sama si Badu. Si Ahmad berdiri di pinggir kali, si Badu lewat. Ditanya, mau kemana kau Badu? Kata si Ahmad. Dia bawa kail nih. Nah si Badu bilang, aku mau mancing. Rupanya mereka dua-dua tuli. Nah si Ahmad bilang, oh kupikir kau mau mancing. Enggak, aku mau mancing. Jadi mereka berbicara, tapi yang dibicarakan itu nggak nyambung gitu kan. Nah ini kan sebenarnya tidak terjadi komunikasi, tapi terjadi dialog. Kan gitu kan. Ini juga salah satu persoalan. Ya kan? Jadi kayak gitu. Jadi Nin, apakah komunikasi itu harus dalam bentuk lisan ataukah dalam body language tindakan artinya dengan gerakan aja? Apakah itu bisa komunikasi juga Nin? Bisa Bang, bisa. Jadi komunikasi itu harus lisan Bang. Komunikasi tidak itu harus. Semakin dekat dengan ada pengaruh hubungan juga. Secara personal kalau misalnya Nina udah dekat dengan Bang Alis misalnya, naik sedikit berkerut sedikit kening Bang Alis atau naik sedikit tahu ya karena udah biasa berkomunikasi dan sudah dekat secara hubungan, kan kita sudah bisa membaca bahasa tubuh. Ini Bang Alis lagi betul ini. Gestur ya. Tapi yang tadi ku bilang itu juga salah satu yang keterbalikan yang dari sampai sini. Contoh gini ya, pada saat kau mau kemana, mau mancing. Nah dia kan nggak dengar, terus dia bilang enggak. Pada saat dia bilang enggak kan tangannya begini, karena dia nggak dengar kan, enggak. Berarti pertanyaannya salah. Ini karena dengan bahasa bukan bahasa yang dia tangkap itu bahasa body language, bukan bahasa dengan oral. Ya kan, enggak katanya. Aku mau mancing. Karena dibilang bukan itu dia balik, oh kupikir kau mau mancing, gitu kan. Jadi bahasa tubuh itu juga bisa menyalahkan kalau seandainya penangkapannya bisa keliru gitu loh. Dan gerakan kalau nggak ditangkap. Nggak setuju aku itu bahasa tubuh orang keling itu beda. Kalau dia sudah menggeleng-geleng ya itu. Tapi mengangguk lagi gini. Bang Ari gimana Bang Ari? Jadi apa yang dikatakan tadi benar ini, bahwa dalam pembicaraan kita berkomunikasi ini itu mau tidak mau gestur harus ikut. Ya. Karena gestur ini mempertegas apa yang kita ucapkan. Dalam komunikasi yang penting adalah to get the message across. Bagaimana pesan itu sampai ke seberang sana dengan baik dan diterima dengan baik. Nah, begitu juga yang dia sampaikan kepada kita, to get the message across ya kepada kita supaya kita tidak salah mengatakan kesalahan ini. Aku mau cerita gini deh, ada seorang istri pulang dari pajak. Ya, pulang dari pajak dibilangnya sama lakinya lagi duduk lagi apa? Tengok lah Bang katanya. Harga kentang naik, cabai naik, semua naik, beras naik katanya. Aku malas aku ke pajak nih. Datang si laki ini tadi tidak dia menjawab, tidak dia apa, dia masuk kamar. Kemudian dia ambilnya bantal, dia ambilnya selimutnya, dia ambil guling. Keluar dari kamar, dibawanya. Datang kata bininya, ngapain pula abang bawa itu? Katanya. Ya nanti bukan apa-apa. Kalau ada naik lagi nanti malam, marah lagi kau. Katanya kan. Dia keluar. Itu kan komunikasi juga yang barangkali makanya kutanya apakah harus dalam bentuk lisan atau apa kan begitu. Makanya paling sering ada istilah miskomunikasi. Jadi ada sebuah cerita, gitu Pak? Ada komunikasi yang terjadi agak dekat dengan Bang Alis sedikit. Aku nggak tahu apakah nanti ini ku edit apa tidak, tapi ini cerita yang sangat betul. Nah kalau aku begini dengan tangan tidak bergerak, ya, aku akan hal-hal kecil, ya, jangan dibesar-besarkan.
Apalagi diungkit-ungkit. Nanti jadi pembicaraan orang. Bagus sekali nggak kalimat itu? Coba Kalimatnya bagus. Sekarang aku kasih contoh ya Bang. Nah, dia mau gambarkan nah. Jangan dibesar-besarkan. Apalagi diungkit. Nanti jadi pembicaraan orang. Oh iya. Berubah 100% dan sangat porno. Kita punya banyak persoalan di negara ini. Bukan banyak Kecil. ini. Bukan gini ya? Iya. Ini kesalahan gestur. Maka terus terang aja kita pun dalam berbicara ini, aku udah perhatikan berapa kali. Kadang-kadang aku bikin untuk cover kita, itu orang yang pakai gestur. Ya. Gesturnya tangannya begini, kapan tangan naik ke atas ini? Gini ya. Jadi aku sering begini ya. Si Bambang Jadi bilang begini, Jaya tidak ada tangan, susah kalau itu jadi cover. Itu gestur memang. Komunikasi ini kita persempit lagi lah. Jangan komunikasi publik yang bersifat menyeluruh atau komunikasi pribadi. Di rumah pun terjadi komunikasi antara ayah sama anak, antara istri sesama anak. Nah, jadi kita pilah-pilah dulu supaya lebih sempit dan kita bisa tangkap maksudnya. Yang dibilang Jaya siapa betul Bapak? Aku lebih mencoba menyorot begini. Bahwa kadang-kadang ketika kita bertanya, sebenarnya kita tidak inginkan jawaban dari orang. Yang kita inginkan jawaban kita yang keluar. Pendapat kita. Ini yang kesalahan besar dari komunikasi. Ketika orang berkata sesuatu, melemparkan masalah, dia nggak butuh jawaban orang. Malah orang bertanya, kenapa? Dia ingin tampilkan. Jadi, dia hanya ingin menampilkan bahwa diri dia adalah pendapat dia yang paling. Jadi gini, ini kita ini ahli-ahli komunikasi kayaknya. Jadi dulu aku pernah cerita gini.